Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Abu Hamidillah Ahmad beserta keluarga, dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan apa itu mubahalah, bagaimana mubahalahnya Nabi Muhammad SAW dengan para ahli kitab, bagaimana mubahalahnya para ulama, dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan mubahalah, beserta bagaimana penyikapan kita terkait dengan mubahalah. Nah, yang pertama kita mulai dari ta'rifnya mubahalah. Apa itu sebenarnya mubahalah? Mubahalah itu, lafaz mubahalah berasal dari kata al-buhlu atau al-bahlu, yang artinya laknat. Kemudian diikutkan wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu, fa'alatan. Kita semua tahu bahwa lafaz fa'ala yufa'ilu itu memiliki makna musyarakah. Artinya di situ terdapat minimal dua pihak. Isodirin minim ra'aini fa'ala wa qala kal ilahu zaidan qatala. Artinya ketika lafaz buhlu itu diikutkan wazan fa'ala, bahala, berarti di situ terdapat dua orang yang saling melaknat. Maka berpijak daripada definisi Imam Ibnu Manzur bahwa mubahalah itu adalah ayyajtami'al qawmu idza ikhtalafu fi syai'in fayaqulu la'natullahi 'alal zalimi minna. Mubahalah itu adalah ketika ada sebuah kaum, mereka berkumpul, kaum tersebut memiliki perbedaan pendapat terhadap sesuatu, kemudian mereka saling mengatakan laknat Allah akan jatuh pada orang yang zalim di antara kita. Itulah yang disebut mubahalah, mengutip dari Lisanul Arab karangan Syekh Ibnu Manzur. Jadi di situ terdapat dua pihak yang saling mendoakan laknat akan jatuh pada orang yang berdusta atau pada orang yang salah di antara kita. Kemudian bagaimana mubahalahnya Nabi Muhammad SAW dengan ahli kitab? Kita akan melihatnya pada tafsir Al-Jalalain, yaitu pada surah Ali Imran ayat ke-61. Di sini di halaman 171. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi sebelum ayat ini itu Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh sebuah golongan ahli kitab, yaitu ahli Najran, orang kelompok Najran, orang-orang Nasrani. Mereka ingin menguji Nabi Muhammad SAW terkait dengan Nabi Isa. Mereka itu berpendapat bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, sedangkan sudah turun ajaran yang jelas bahwa Nabi Isa itu merupakan hamba Allah atau Nabi Allah. Nah, setelah turun keterangan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, mereka itu tetap mendebat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu diperintah, maka barang siapa yang masih mendebat
kamu setelah terkait dengan Nabi Isa, setelah turunnya pengetahuan terkait dengan Nabi Isa, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kalian semua, ajak istri-istri kami dan istri-istri kalian semua, ajak diri kami dan diri kalian semua, kita bermubahalah dan kita berdoa semoga laknat Allah akan turun kepada orang yang berdusta. Nah, dalam kisah tersebut Nabi Muhammad mengajak orang-orang Nasrani untuk bermubahalah terkait dengan Nabi Isa. Dalam hal ini digambarkan di tafsir Al-Jalalain bi anna qula Allahumma la'an al-kadhiba fi sya'ni Isa. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang berdusta terkait dengan Nabi Isa. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam wafda Najrana lidzalika lima hajuhu fihi. Nabi Muhammad itu mengajak golongan Najran untuk melakukan mubahalah karena mendebatnya mereka terkait dengan Nabi Isa. Maka ketika diajak mereka mengatakan faqalu hatta nanzura fi amrina thumma na'tiyaka. Faqala dhu ra'yihim laqad araftum nubuwatahu wa annahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku. Fawada'u ar-rajula wa ansarafu fa'tuhu. Ketika mereka diajak, mereka mengatakan, sebentar, biarkan kami untuk bermusyawarah dengan golongan kami. Akhirnya mereka kembali ke golongan mereka. Kemudian mereka bermusyawarah dan ada seseorang yang memberikan pendapat. Kalian semua itu tahu kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga tahu bahwa dulu tidak ada kaum yang melakukan mubahalah dengan nabinya kecuali kaum itu akan celaka, kecuali kaum itu akan binasa. Maka undanglah seorang laki-laki dari kalangan muslim, kemudian kalian berpalinglah dari mereka, artinya jangan mubahalah, dan berikanlah laki-laki tersebut apa yang kaum muslim minta. Nah, ketika seperti itu, Nabi Muhammad itu sudah keluar bersama dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali. Karena memang begitu tegarnya dan begitu seriusnya Nabi dalam mengajak mubahalah tersebut. Waqad kharaja wa ma'ahul Hasan wal Husain wa Fatimah wa Ali. Wa qala lahum idza da'utu fa'aminu. Fa'abau ayyula'inu wa salahuhu 'alal jizyati. Ketika Nabi Muhammad sudah keluar bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali, bahkan beliau sampai mengatakan, ketika saya berdoa, maka aminilah doa saya. Nabi Muhammad itu ketika melakukan mubahalah, itu beliau menunjukkan jarinya seperti ini. Karena memang begitu tegarnya dan begitu kokohnya pendapat Nabi Muhammad dan pendirian Nabi Muhammad dalam mempertahankan kebenaran. Nah, ketika seperti itu kaum Nasrani itu mundur. Mereka tidak mau diajak mubahalah atau saling melaknat. Akhirnya mereka melakukan suluh dalam membayar jizyah. Nah, di sini itu diriwayatkan oleh Abu Tu'aim. Kemudian bagaimana mubahalahnya para ulama? Apakah para ulama atau para sahabat itu pernah melakukan mubahalah? Nah, dari beberapa sumber yang kita rujuk, ada beberapa kejadian mubahalah. Di antaranya yaitu mubahalahnya Imam Ibnu Abbas terkait dengan permasalahan perbedaan pendapat beliau dalam hal faraid. Itu bisa ditemukan pada kitab Fathul Wahhab. Kalau yang ada di sini karena ini satu jilid, itu ada di juz yang kedua
pada halaman yang ke-11. Wa tusamma al-mubahalatu minal buhli. Ada yang membaca minal buhli. Wa huwa al-la'nu. Walamma qadha fiha Umaru bidzalika khalafahu Ibnu Abbas ba'da mautihi. Faja'ala lizawjin an-nisfa wa lil ummi ath-thulutha wa lil ukhti ma baqiya wa la 'aula. Faqila lahu an-nasu 'ala khilafi ra'yika. Faqala fa in sya'u falnad'u abna'ana wa abna'ahum wa nisa'ana wa nisa'ahum wa anfusana wa anfusahum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi pernah terjadi perbedaan pendapat terkait dengan aul di bidang faraid antara Imam Ibnu Abbas dengan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masih hidup, itu Imam Ibnu Abbas belum menampakkan perbedaan pendapatnya. Kalau di Anatul Thalibin itu ketika ditanya, mengapa ketika Sayyidina Umar masih hidup engkau tidak memberikan atau tidak menampakkan khilafnya? Nah, itu jawabannya karena rajulan mahaban. Karena Sayyidina Umar itu merupakan sosok yang berwibawa, sosok yang ditakuti. Jadi saya tidak menampakkan khilafnya. Namun setelah Sayyidina Umar itu wafat, Sayyidina Abbas itu menampakkan khilafnya. Kemudian dikatakan kepada Sayyidina Abbas bahwa manusia itu berbeda pendapatnya denganmu. Kemudian Sayyidina Abbas mengatakan, ya kalau begitu, kalau memang masih yang berbeda pendapat, mari kita melakukan mubahalah, kita ajak anak-anak kita, kemudian istri-istri kita dan diri kita semua. Kemudian kita bermubahalah dan berdoa semoga laknat Allah akan turun kepada orang-orang yang berdosa. Itu kisah mubahalahnya Imam Ibnu Abbas. Bisa juga dilihat di Anatul Thalibin, tapi di Anatul Thalibin itu hanya mengabarkan, tidak dikisahkan seperti yang ada di Fathul Wahhab ini. Kemudian ada lagi ulama yang melakukan mubahalah, yaitu Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu bisa kita lihat di kitab Fathul Bari, di kitab Al-Maghazi bab kisah ahli Najran di halaman 1906. Wa fi qissati ahli Najrana minal fawaidi anna iqrarul kafiri bil nubuwati la yadkhuluhu fil Islam hatta yaltazima ahkamal Islami wa fiha jawazu mujadalati ahli kitabi wa qad tajibu idza ta'ayyanat maslahatuhu wa fiha masyru'iyatu mubahalatil mukhalifi idza asara ba'da dhuhuril hujjati wa qad da'a Ibnu Abbas ila dzalika thumma al-Auza'i wa waqa'a dzalika li jama'atin minal ulama'i wa mimma 'urifa bitajribati anna man bahala wa kana mubtilan la tamdi 'alaihi sanatun min yaumil mubahalati wa waqa'a li dzalika ma'a syakhsin kana yata'assabu li ba'dil malahidati falam yakun ba'daha ghairu syahrain. Pada akhir ibarat ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengisahkan bahwa diri beliau itu pernah melakukan mubahalah dengan seorang yang fanatik terhadap ateis, golongan ateis. Nah, setelah dilakukan mubahalah tersebut, golongan ateis itu, orang ateis tersebut itu tidak bertahan lebih dari 2 bulan. Artinya 2 bulan, selama 2 bulan itu sudah meninggal. Karena ya memang kualitas pendapat orang ateis itu lemah, jadi langsung kalah saja dengan mubahalahnya Imam Ibnu Hajar. Kemudian selain itu juga pernah dilakukan oleh segolongan beberapa ulama, li jama'atin minal ulama. Kemudian juga pernah dilakukan oleh Imam Al-Auza'i, itu juga pernah melakukan mubahalah. Jadi ada beberapa ulama dan beberapa segolongan
ada beberapa golongan ulama dan beberapa sahabat yang pernah melakukan mubahalah. Tapi kalau yang Imam Ibnu Abbas tadi itu tidak ditanggapi oleh masyarakat karena tidak berani bermubahalah. Kemudian bagaimana dampak atau sebelum ke situ bagaimana tanggapan ulama terkait dengan mubahalah? Dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari ibarat yang tadi saya baca, itu beliau dengan mengambil beberapa faidah dari kisah Najrah, beliau berpendapat bahwa dari kisah tersebut itu bisa disimpulkan bahwa disyariatkannya mubahalah di antara orang yang berbeda pendapat ketika memang sudah mentok, artinya hujahnya itu sudah dikeluarkan semua tapi masih ngeyel saja. Nah, itu disyariatkan melakukan mubahalah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau menurut Imam As-Sawi di Hasyiyah Sawinya, dan Imam As-Sawi itu bermadzhab Maliki, itu beliau berpendapat bahwa walamma kanat al-mubahalatu amrun aziman lam tushra' ba'da nabiyyi illa fil li'ani bainaz zawjaini. Ketika mubahalah itu merupakan perkara yang luar biasa, apalagi nanti kita akan lihat efek-efeknya yang begitu menakutkan, maka dalam Islam setelah Nabi tidak disyariatkan kecuali pada li'an, sumpah li'an di antara suami istri. Jadi menurut Imam As-Sawi itu hanya berlaku mubahalah sekarang itu hanya ada di sumpah li'an di antara suami istri. Itu beberapa pendapat terkait dengan mubahalah. Kemudian apa sih dampak atau efeknya mubahalah atau saling melaknat itu? Dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa walaupun disyariatkannya mubahalah, tapi juga perlu diketahui ketika ada seseorang yang melakukan mubahalah kemudian orang tersebut salah posisinya atau batal, maka orang tersebut tidak akan bertahan selama 1 tahun lebih. Artinya selama 1 tahun dari hari orang tersebut melakukan mubahalah itu insya Allah akan meninggal. Dan itu merupakan penelitian atau penglihatan observasinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada lagi dari riwayat Imam Ibnu Abbas, masih di Hasyiyah As-Sawi. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, seandainya orang Nasrani itu ketika saya ajak mubahalah itu kok berani, maka mereka akan dijadikan kera, kemudian dijadikan babi, kemudian akan dibakar oleh lebah, kemudian sampai hari kiamat tidak akan tersisa lagi orang-orang Nasrani. Itu kalau orang Nasrani berani melakukan mubahalah. Nah, dari efek-efek mubahalah yang disampaikan para ulama, meskipun beliau itu mengatakan disyariatkan, maka juga perlu kita pertimbangkan lagi ketika kita memiliki perbedaan pendapat, kok kemudian langsung kita berpikir langsung mubahalah. Itu juga harus dipertimbangkan. Apalagi pada mubahalah, karena konsepnya itu saling melaknat, kita juga harus lebih berhati-hati lagi, karena di samping itu terdapat larangan Nabi Muhammad SAW untuk melaknat sesama muslim atau bahkan melaknat perkara yang lain. Dalam menyikapi hal tersebut, kita bisa melihat atau mengambil ibrah dari kalamnya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Risalah Mu'awanah wa Mudzaharah wal Muwazarah, halaman 141.
Wahdhar an tad'uwa ala nafsika aw ala waladika aw ala malika aw ala ahadin minal muslimin wa in zalamaka fa inna man da'a ala man zalamahu faqad intasara wa fil khabari la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan ijabatan. Jauhilah kalian untuk mendoakan diri kalian, mendoakan kejelekan diri kalian, atau mendoakan kejelekan pada anak-anak kalian, atau pada harta kalian, atau pada salah seorang di antara orang muslim, walaupun mereka zalim kepada kalian. Karena sesungguhnya orang yang berdoa pada orang yang mendoakan orang yang menzalimi kita, sebenarnya dia juga sudah membalas. Terdapat hadis, janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri kalian, pada anak-anak kalian, dan pada harta kalian, karena kalian itu tidak mengetahui waktu ijabahnya Allah. Bisa jadi ketika kalian mendoakan kejelekan, itu merupakan waktu yang ijabah dari Allah. Dari teks ini bisa kita ambil ibrah bahwa meskipun ada orang yang zalim dengan kita pun, itu alangkah baiknya kita tidak mendoakan kejelekan, tapi kita doakan kebaikan. Mengapa? Ya karena kita tidak mengetahui kapan waktu ijabahnya Allah. Bisa jadi ketika kita melaknat, ketika kita mendoakan kejelekan, bisa jadi waktu itu adalah waktu yang ijabah. Dan ketika waktu ijabah, kok kita tetap kok kebetulan kita sedang mendoakan kejelekan, kalau posisinya yang didoakan itu benar, malah doa tersebut akan balik kepada orang yang berdoa, atau balik kepada kita. Kemudian wahdar antal'ana musliman aw bahimatan aw jamadan aw syakhsan bi'ainihi wa in kana kafiran illa in tahaqqaqat annahu mata 'alal kufri kafir awam wa abi jahlin aw 'alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin ka iblisa. Jauhilah kalian untuk melaknat orang-orang muslim, melaknat hewan, melaknat benda-benda mati, atau melaknat seseorang pada dirinya langsung, meskipun orang tersebut itu orang kafir, kecuali jika memang sudah nyata bahwa orang tersebut itu mati dalam keadaan kafir, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, atau kamu mengetahui bahwa rahmat Allah itu tidak akan sampai pada sosok tersebut secara pasti, seperti iblis. Wa qad warada anna al-la'nata idza kharajat minal 'abdi tasa'ada nahwa as-sama'i fatughlaqu dunaha abwabuha thumma tanzilu ilal ardi fatughlaqu dunaha abwabuha thumma taji'u ilal mal'un fa in wajadat fihi musaghan wala raja'at ala qailiha. Jadi ketika doa laknat itu muncul dari seorang hamba atau jadi muncul dari seseorang, maka doa tersebut akan naik ke langit. Di langit ditemui langit tersebut tertutup. Kemudian doa tersebut akan turun ke bumi. Ditemuilah pintu bumi juga tertutup. Maka doa tersebut akan menuju ke orang yang dilaknat. Jika orang yang dilaknat itu memang benar adanya, maka orang tersebut terkena laknat. Tapi jika orang yang dilaknat itu tidak benar, maka doa laknat tersebut akan balik atau akan kembali ke orang yang mengatakan atau orang yang berdoa. Nah, dari uraian Syekh Abdullah Al-Haddad ini bisa kita ambil ibrah bahwa walaupun disyariatkan mubahalah, terutama dalam konteks akidah atau dalam konteks syariat yang mendasar pada hal furu' seperti Imam Ibnu Abbas tadi, kita juga harus mempertimbangkan karena terdapat larangan melakukan saling melaknat atau mendoakan kejelekan kepada orang lain, karena bisa jadi hal tersebut itu akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan atau
doa yang dimunculkan itu malah akan kembali ke orang yang berdoa tersebut. Begitu juga karena melaknat orang muslim itu dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu disampaikan bahwa bahkan diserupakan, terdapat hadis yang menyerupakan melaknat orang muslim itu seperti membunuhnya. Pada Faslun fil Isa'atil Qawliyah halaman 321, An-Naw'ul Awwal Sabbul Muslim, qala alaihi salatu wassalam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wa la'nul muslimi ka qasrihi syabbaha la'nul muslimi wa qitalahi wa qita syabbaha la'nul muslimi wa qitalahu bil kufri tamfiran min la'nihi wa qatlihi. Fasal terkait dengan hal-hal buruk yang bersifat qauliyah. Macam yang pertama, menyakiti orang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, menyakiti atau mengolok orang muslim itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Dan melaknat orang muslim itu seperti membunuhnya. Di sini Syekh Izzuddin menjelaskan, ketika laknat muslim itu diserupakan dengan qital, itu berarti menunjukkan penolakannya Nabi terhadap membunuh orang muslim dan melaknat orang muslim. Ini bisa dilihat di kitab Syajaratul Ma'arif. Artinya, ketika kita berbeda pendapat dengan sebuah golongan atau sebuah kelompok, kita sudah mengeluarkan hujah, itu jangan semena-mena, jangan mudah langsung mubahalah. Karena kasus-kasus yang diceritakan itu semuanya muncul karena sebuah hal yang begitu genting. Ada yang karena sebab akidah, ada yang sebab syariat yang mendasar seperti Imam Ibnu Abbas. Dan kita tahu Imam Ibnu Abbas itu merupakan sahabat yang begitu dimuliakan karena keulamaannya, karena kealimannya. Dan kita juga tahu bahwa Imam Ibnu Abbas itu yang didoakan oleh Nabi, yang doanya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ila akhirih itu. Nah itu kan pasti tidak ketika beliau mengajak mubahalah itu tidak semena-mena segampang itu beliau mengatakan. Tentunya ada dasar yang kuat, ada dasar yang kokoh mengapa beliau mengajak masyarakat yang berbeda pendapat dengan beliau terkait dengan furu' diajak untuk mubahalah. Nah kemudian bagaimana sikap kita ketika kita mengalami perbedaan pendapat? Maka kita akan menyimak lagi uraian dari Syekh Abdullah Al-Haddad. Wa 'alaika bi ta'lifi baina qulubil mu'minin wa tahbibi ba'dihim ila ba'din bi izharil mahasini wa satril qaba'ih. Wajib bagi kamu untuk menyatukan hati-hati orang-orang mukmin dan saling mencintai sebagian satu dengan sebagian yang lain dengan cara menampakkan kebaikan-kebaikan dan menutup keburukan-keburukan. Wa 'alaika bi islahi dzati bainihim fa inna fil islahi fadlan yazidu 'ala fadlin nafli minas sholati wasyami wala siyaman bainal walidi wa waladihi wal qaribi wa qurabatihi. Dan wajib juga di antara kalian untuk menciptakan perdamaian di antara para manusia, di antara orang-orang mukmin. Karena dalam menciptakan perdamaian, fa inna fil islah, itu terdapat sebuah keutamaan yang keutamaannya melebihi keutamaan kesunahan sholat dan kesunahan puasa. Apalagi menciptakan perdamaian atau menciptakan kebaikan di antara orang tua dan anak, kerabat dan kerabatnya yang lain. Nah, dari ibarat ini kita juga bisa mengambil ibrah bahwa jangan gegabah ketika terdapat perbedaan, tapi ambillah jalan yang lebih baik, ambillah jalur kemanusiaan bagaimana yang diajarkan di Islam. Kita diskusikan, sampaikan hujah yang dimiliki dan cari solusi yang bisa menyatukan. Kalau semisal pentok kok berbeda pendapat, ya berarti saling menghargai perbedaan pendapat.
aslihu baina akhwaikum. Orang-orang mukmin itu bersaudara, maka ketika terjadi perbedaan, terjadi perpecahan, ya didamaikanlah di antara saudara-saudaramu itu. Jadi kesimpulannya dari uraian tadi, mubahalah memang disyariatkan ketika ada orang yang berbeda pendapat, tapi tidak semudah itu untuk melakukan mubahalah. Karena ada efek-efek yang akan ditemui jika memang dipaksakan dilakukan, dan efeknya itu tidak main-main, karena begitu menakutkannya mubahalah. Dan ketika kita berbeda pendapat, maka carilah solusi yang terbaik, jangan mengedepankan emosi, apalagi nekat melakukan mubahalah hanya karena mencari eksistensi, hanya karena mencari wah saja, atau hanya karena mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Nauzubillah min dzalik. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.